bandara-bandara besar di Eropa begitu ya, khususnya menghadapi serangan cyber termasuk di Brussels, Berlin, dan Heathrow, London yang mengacaukan sistem check-in dan membuat puluhan penerbangan batal atau tertunda hingga banyak penumpang yang terlantar. Ya, Eurocontrol melaporkan serangan ini mempengaruhi sistem teknologi informasi pada penanganan penumpang. Sementara Collins Aerospace sebagai penyedia layanan mengakui masalah terjadi pada perangkat lunak Muse mereka yang digunakan di 170 bandara di dunia. Bandara Brussels terpaksa membatalkan separuh penerbangan hingga Senin pagi, sementara Bandara Heathrow dan Berlin mengingatkan potensi penundaan panjang. Pakar penerbangan menilai insiden di Eropa ini menunjukkan rentannya sektor penerbangan global terhadap serangan cyber. Apalagi dalam setahun terakhir, laporan atas serangan atau kasus serangan cyber di bandara global tercatat naik 600%. Iya, Sinta, ini gara-gara penerbang atau serangan cyber begitu ya, bandara-bandara besar di Eropa lumpuh mulai dari Brussels, Heathrow, Berlin. Ini puluhan penerbangan ini dan juga ribuan penumpang tentunya jadi terlantar. Betul sekali Safira, bahkan Dublin dan Cork di Irlandia juga ikut terdampak meski dilaporkan hanya mengalami gangguan kecil. Tapi tetap saja ya ini cukup memberikan keresahan dan juga ini terjadi di sejumlah bandara. Dan penumpang tentunya cukup cemas karena banyak sekali penundaan begitu Safira. Iya, ini kalau kata Eurocontrol juga melaporkan ya, memang serangan ini itu menyasar sistem teknologi informasi atau TI begitu ya. Untuk check-in dan juga penanganan bagasi, sementara Collins Aerospace ini sebagai penyedia sistem mengakui perangkat lunak mereka terganggu di lebih dari 170 negara di dunia. Ya, Bandara Brussels bahkan meminta maskapai membatalkan separuh penerbangan hingga Senin pagi, sementara Heathrow dan juga Berlin memperingatkan penundaan panjang masih bisa terjadi jika sistem belum sepenuhnya pulih. Ya, makanya pakar penerbangan juga menilai sebenarnya insiden ini menunjukkan ya betapa sebenarnya rentannya sektor penerbangan global terhadap serangan cyber. Apalagi data menyebut serangan terhadap sektor ini melonjak 600% dalam setahun terakhir. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dalang dibalik serangan ini belum diketahui siapa sehingga risiko serangan susulan masih bisa terjadi kapan saja. Ya, namun memang penyelidikan masih terus berjalan, sementara pihak bandara dan juga sistem penyedia juga berjanji nih untuk memulihkan layanan secepat mungkin. Ini juga sebenarnya pelajaran juga ya Sinta bagi seluruhnya bahwa memang keamanan sistem ini menjadi jantung bagi operasional penerbangan dan sebenarnya ini harus diperkuat agar memang serangan seperti ini tak mengganggu jutaan penumpang lainnya di seluruh dunia ke depannya tentunya. Ya, dan kita akan tunggu ya hasil penyelidikan dan juga langkah pengamanan berikutnya agar peristiwa seperti ini ke depannya tidak terulang lagi, Safira. Ya. Dan selanjutnya pemirsa, kita ada kabar dari negeri Paman Sam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang pasar tenaga kerja khususnya sektor teknologi. Pasalnya Trump berencana memberlakukan biaya $100.000 Amerika Serikat per tahun untuk visa H-1B. Ya, rencana Trump ini dinilai sebagai pukulan telak bagi sektor teknologi yang sangat bergantung pada pekerja terampil dari India dan China. Sejak menjabat pada Januari lalu, Trump telah berulang kali menekankan reformasi imigrasi sebagai prioritas utama. Para kritikus menilai program Trump ini akan menekan upah pekerja Amerika Serikat karena perusahaan teknologi harus mengeluarkan biaya visa yang lebih tinggi untuk mengimpor tenaga ahli profesional. Tidak hanya itu, langkah Trump juga dinilai beresiko mendorong perusahaan teknologi memindahkan aset ke luar negeri. Sementara pendukung termasuk Elon Musk menyebut program ini justru krusial untuk daya saing teknologi Amerika Serikat. Iya Sinta, ini kebijakan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentu aja bikin atau benar-benar bikin pasar teknologi heboh ya. Bayangin aja nanti mulai nanti ke depannya begitu ya perusahaan diwajibkan bayar $100.000 per tahun buat setiap visa H-1B. Dan ini bukan angka yang kecil, visa H-1B ini kan menjadi andalan perusahaan teknologi di Amerika Serikat untuk mendatangkan talenta terbaik dari India dan juga China. Nah, dengan biaya setinggi ini, berapa perusahaan sudah mengingatkan karyawan pemegang visa H-1B ini untuk tetap di Amerika Serikat atau segera kembali daripada mungkin nanti terdampak untuk aturan yang cukup baru. Ini angka yang tidak sedikit ya Safira ya, $100.000. Iya, itu kalau misalkan kita lihat ya, menarik lagi nih Sinta, jadi para pendukung Trump ini menilai langkah ini sebenarnya penting buat melindungi pekerja Amerika Serikat karena program H-1B ini katanya bikin perusahaan tuh sebenarnya bisa tekan upah pekerja lokal.
Ya, tapi di sisi lain, orang seperti Elon Musk justru beranggapan visa H1B itu penting untuk daya saing teknologi Amerika Serikat karena tanpa talenta global, inovasi ini bisa terhambat. Lagi pula jumlah pekerja asing di bidang sistem sudah naik 2 kali lipat sejak tahun 2000. Betul, dan kalau misalnya kita lihat beberapa analis sebenarnya malah khawatir begitu ya, biaya yang tinggi ini bisa mendorong perusahaan teknologi memindahkan aset dan juga talenta-talenta mereka ke luar negeri. Dan implikasinya ke Indonesia memang nggak langsung terasa, tapi Ya. perusahaan teknologi kita yang selama ini mungkin mengirim talenta ke Amerika Serikat dengan visa H1B ini sudah pasti akan terpengaruh biaya sponsor yang lebih mahal. Jadi artinya mungkin biaya atau beban yang dikeluarkan akan semakin berat Besar ya, dan Safira. memang kebijakan Indonesia bukan cuma soal imigrasi Ya. sebenarnya, tapi juga berkaitan dengan posisi Amerika Serikat dalam persaingan teknologi global, khususnya memang melawan China. Ya, dan sepertinya drama H1B ini belum akan selesai dalam waktu dekat. Kita akan lihat saja apa langkah lanjutan pemerintah Amerika Serikat dan reaksi dunia teknologi dalam beberapa hari ke depan. Ya, kita ke informasi berikutnya, kita bergeser dari Amerika, kita bergeser ke negeri tirai bambu, temannya Amerika ya. Ini kalau kita lihat ada fenomena anak dengan ekor busuk jadi sorotan di China. Banyak sarjana muda menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan, sehingga terpaksa bekerja dengan gaji rendah atau bahkan menganggur berbulan-bulan. Iya, laporan CNN melaporkan banyak pencari kerja di Beijing mengaku kesempatan kerja sangat terbatas. Industri tradisional seperti startup internet dan pendidikan juga mengalami penyusutan. Bahkan para ahli menilai ini merupakan krisis pasar tenaga kerja anak muda di China, baik secara ekonomi maupun psikologis. Karena narasi bahwa pendidikan akan membawa kehidupan yang lebih baik semakin dipertanyakan. Pemerintah China pun berjanji memperluas peluang kerja, memberikan subsidi dan menciptakan 12 juta lapangan kerja baru tahun ini untuk mengatasi masalah pengangguran lulusan baru. Ya, Sinta, fenomena anak dengan ekor busuk di China ini lagi jadi sorotan besar loh ternyata. Jadi banyak sarjana muda yang sulit mendapatkan pekerjaan sesuai kuliahnya. Sampai-sampai ada yang terpaksa kerja yang sebenarnya bidangnya sama sekali nggak sesuai dengan pendidikannya. Ini sayang banget ya, ternyata memang lagi pada krisis lapangan pekerjaan. Baik, bahkan dalam laporan sini ada lulusan teknik kimia dan juga desain yang sampai menganggur ya berbulan-bulan, bukan karena malas tetapi lowongan ini memang cukup terbatas begitu ya Safira, dan banyak perusahaan meminta kandidat berpengalaman padahal mereka lulusan yang baru begitu. Jadi artinya memang semakin sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan. Betul, apalagi industri yang dulunya jadi penyerap lulusan terbesar seperti startup, begitu ya, startup internet dan juga pendidikan, sekarang ini mengalami penyusutan gila-gilaan begitu ya. Ini jadi persaingan yang di bursa kerja itu semakin ketat sebenarnya, Sinta. Iya, bahkan asisten profesor sosiologi dari University of Michigan menyatakan lulusan jurusan otomasi dan juga AI ini masih banyak dicari, tetapi ternyata mereka ini jumlahnya terbatas. Sementara kalau dilihat lulusan yang lain ini harus bersaing sengit untuk pekerjaan yang mungkin itu-itu saja. Ya, makanya istilah anak dengan ekor busuk ini muncul. Jadi menggambarkan lulusan muda yang terpaksa kerja dengan gaji rendah atau bahkan masih bergantung pada orang tua, mirip seperti proyek perumahan mangkrak di China yang jadi beban ekonomi sejak 2021. Iya, bahkan pemerintah China sudah menjanjikan 12 juta pekerjaan baru tahun ini plus subsidi dan pelatihan. Tetapi masalahnya jumlah lulusan universitas tahun ini adalah rekor tertinggi. Jadi tantangannya ini tidak mudah ya untuk bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Iya, sebenarnya ada yang paling mengkhawatirkan begitu ya, itu dampak psikologis buat generasi muda itu sendiri yang sebenarnya udah kerja keras banget tapi nggak dapat masa depan seperti yang dijanjikan. Nah, itu bisa jadi bom waktu sosial dan ekonomi buat China ke depannya. Baik, artinya udah capek-capek kuliah begitu ya, semangat untuk segera lulus, tapi ternyata ketika mereka sudah menyelesaikan perkuliahannya, mencari pekerjaan tidak semudah itu dan juga mungkin tidak sesuai dengan jurusan yang mereka pelajari, sehingga itu juga yang menjadi masalah. Dan di saat pasar tenaga kerja China terkendala, ternyata situasi di Singapura juga cukup menantang pemirsa. Singapura mengalami gelombang penutupan ribuan restoran. Data menunjukkan lebih dari 3.000 bisnis kuliner tutup di sepanjang tahun 2024. Ini setara rata-rata 250 restoran tutup tiap bulan. Angka ini tertinggi dalam hampir 20 tahun terakhir. Ya, restoran legendaris seperti Kasoh berusia 86 tahun juga terpaksa gulung tikar. Ini didorong biaya sewa naik hingga 50%, biaya tenaga kerja melonjak, dan perilaku konsumen yang berubah drastis.
Ya, data resmi menunjukkan penjualan restoran turun 5,6% di tahun ini, sementara kafe dan tempat makan kecil juga tertekan. Sebagian bisnis mulai beralih ke media sosial untuk menarik pelanggan, namun anggota parlemen menilai dukungan terhadap sewa yang adil, kuota pekerja asing, dan teknologi pelayanan digital diperlukan untuk menyelamatkan sektor F&B Singapura. Ya, Singapura ini tetangga kita sendiri lagi-lagi jadi sorotan Sinta kali ini bukan soal pariwisata atau teknologi, tapi karena ribuan restoran tutup sepanjang 2024. Bayangin ini udah 3.000 bisnis kuliner gulung tikar dalam setahun. Ya betul sekali Safira, dan ini setara dengan rata-rata ya, Ya. 250 restoran tutup untuk di setiap bulannya, dan angka ini menjadi yang tertinggi dalam hampir 2 dekade terakhir. Bahkan pemirsa, restoran legendaris Kaso yang sudah berdiri 86 tahun turut menyerah juga, akhirnya tutup juga, tapi semoga bukan lagi ya. Iya, tetap ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya masalahnya ada di biaya sewa yang melonjak sebenarnya tinggi banget hingga 50%. Lalu belum lagi biaya tenaga kerja yang terus naik, ditambah juga perubahan perilaku konsumen. Ini jadi pukulan paling berat buat bisnis kuliner di Singapura, Sasha. Ya, data resmi malah menunjukkan penjualan restoran ini turun hingga 5,6%, sementara gerai fast food dan juga catering masih bisa bertahan. Tetapi restoran independen kecil nih untuk saat ini terus terdesak, akhirnya mereka memilih untuk tutup. Ya, menariknya banyak pemilik sekarang mulai mengandalkan medsos begitu ya, atau media sosial buat narik pelanggan baru, meluncurkan video pendek, hingga gandeng influencer untuk naikkan nama restoran mereka. Ya, dan menurut anggota parlemen, dukungan sewa yang adil, kuota pekerja asing yang lebih fleksibel, serta penggunaan teknologi digital untuk efisiensi menjadi kunci penyelamat untuk sektor F&B Singapura ke depannya. Ya, kita lihat aja ya Sinta dan juga pemirsa, apakah langkah pemerintah berikutnya dan apakah bisnis kuliner di Singapura bisa kembali bernafas di tengah gelombang tantangan ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada terkait dari 4 kabar dari mancanegara, tentu kita punya satu kabar domestik begitu ya yang nggak kalah menarik untuk kita bedah. Jadi pemerintahan RI mengungkap 45% penyaluran bansos, PKH dan sembako tidak tepat sasaran, nilainya mencapai 14 hingga 17 triliun rupiah yang seharusnya untuk warga miskin. Ya, data BPS menunjukkan 616.000 keluarga penerima manfaat PKH dan juga 1,28 juta penerima sembako dinilai tidak lagi layak untuk menerima bantuan. Pemerintah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi melalui program pilot Perlinsos Digital dan pemutahiran identitas kependudukan digital. Upaya ini diharapkan memperbaiki akurasi data dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta mendukung pengentasan kemiskinan yang lebih efektif di Indonesia. Ya Safira, ini ada yang menarik ya terkait dengan bantuan sosial, di mana kalau kita lihat pemerintah ini mencatat hampir dari 45% penyaluran bantuan sosial ini ternyata masih belum tepat sasaran. Iya Sinta, ini angkanya sih luar biasa besar sekali ya, nilainya 14 hingga 17 triliun rupiah. Nah, uang negara sebesar itu kan sebenarnya bisa langsung membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan begitu ya. Iya, dan dari pemutakhiran data BPS ini ada lebih dari 600.000 keluarga penerima PKH dan lebih dari 1,5 juta penerima bantuan sembako yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan, ini sampai dengan saat ini masih menerima bantuan. Jadi artinya mungkin perlu ada pemutakhiran data agar penerima bantuan ini benar-benar orang yang memang layak atau tepat begitu untuk menerima bantuan. Ya, kalau kasusnya sebesar ini artinya memang ada masalah serius nih dari sisi validasi datanya ya. Artinya ini masih menjadi PR untuk pemerintah. Jadi bansos ini justru jadi salah satu sasarannya. Sementara masyarakat miskin yang benar-benar butuh malah tidak terjangkau. Coba pikirin lagi kira-kira apa yang masih belum maksimal begitu ya dalam penyalurannya. Baik, dan kalau kita lihat nih pemerintah menyatakan sedang berusaha ya untuk memperbaiki melalui palet Perlinsos Digital dengan pemutakhiran identitas kependudukan digital. Harapannya teknologi ini bisa menjadi solusi ya untuk menutup celah penyimpangan. Mungkin bukan hanya dari sisi data, tapi juga dari sisi pengawasannya ya Safira ya, untuk kedepannya seperti apa. Betul, tapi jangan lupa sekedar digitalisasi aja ya Syasha. Yang penting adalah juga pengawasan, lalu juga transparansinya. Jadi kalau tidak, ini masalah bansos salah sasaran ini akan terulang terus begitu. Jadi sama aja bohong ya. Betul sekali, dan karena ini bukan hanya soal teknologi tapi juga soal komitmen untuk bisa memastikan bahwa
uang negara ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang benar-benar berhak begitu ya. Jadi mudah-mudahan langkah pembenahan ini bisa berjalan konsisten ya. Jadi supaya anggaran bansos ini benar-benar memberi dampak nyata untuk pengentasan kemiskinan. Betul sekali, Safira.